Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai penerapan OOP Java pada aplikasi rekap data mahasiswa. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Syekh Firdian Zagustin dengan NIM terakhir 093, ada Nafa Nur Fauziah dengan NIM terakhir 097, ada Rifki Firdaus dengan NIM terakhir 101, ada Review Aktona Putra dengan NIM terakhir 110, ada Amalia Putri dengan NIM terakhir 106. Kemudian ada latar belakang. Dalam dunia pendidikan, baik perguruan tinggi maupun sekolah, terdapat kebutuhan untuk memantau, memperbarui, dan memilah data-data mahasiswa. Data yang dimaksud mencakup identitas mahasiswa seperti nama, nomor induk jurusan yang diambil, serta data akademik seperti nilai mata kuliah, catatan kehadiran, dan sebagainya. Pemantauan dan pemilahan data yang dilakukan secara manual seringkali memakan waktu dan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat meringankan tugas-tugas tersebut. Salah satu caranya yaitu membuat aplikasi dengan menggunakan paradigma Object Oriented Programming atau OOP. Kemudian pengertian OOP. Menggunakan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari, sehingga satu bagian dari suatu permasalahan dalam program tersebut adalah objek. Ide dasar dari OOP adalah menggabungkan data dan fungsi untuk mengakses data dalam satu kesatuan yang disebut objek. Kemudian konsep OOP, yang pertama ada kelas dan objek. Objek ada secara mandiri, mempunyai aturan untuk berkomunikasi dengan objek lain dan mengarahkan objek lain untuk meminta informasi tertentu atau meminta objek lain melakukan sesuatu. Kelas bertindak sebagai modul dan tipe. Sebagai sebuah tipe, ketika dijalankan, program membuat objek yang merupakan turunan dari kelas. Sementara itu, kelas adalah wadah untuk mengabstraksi atau memodelkan fungsionalitas suatu objek, mendeskripsikan data dan fungsi objek. Karena kelas merupakan wadah yang akan digunakan untuk membuat suatu objek, maka jelas bahwa sebelum membuat suatu objek, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Di dalam Java, kelas didefinisikan menggunakan keyword class. Kemudian, isi dari kelas ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada atribut, yaitu karakteristik yang dimiliki oleh objek. Di bagian atribut, kita dapat mendeklarasikan atribut yang dibutuhkan kelas untuk membentuk objek. Kemudian ada konstruktor. Konstruktor adalah metode yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel instan yang akan dimiliki oleh objek. Metode konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Konstruktor ini dipanggil pada saat proses instalasi kelas menjadi objek. Kemudian yang ketiga ada metode. Metode merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh objek. Metode bisa berbentuk prosedur maupun fungsi. Kemudian di dalam Java, objek adalah sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode-metode terkait. Objek saling berinteraksi dengan memanggil metode dari satu objek ke objek lainnya yang disebut message. Dengan kata lain, objek merupakan instansi sebenarnya dari kelas yang secara umum merepresentasikan sebuah objek dari sebuah kelas. Instansi dibuat sewaktu kita melakukan inisialisasi kelas dengan menggunakan kata kunci new. Objek juga merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang didefinisikan di dalam kelas yang merupakan hasil dari sebuah kelas. Jika diibaratkan objek adalah kue, maka kelas adalah cetakan kuenya, di mana kue dibuat dengan cetakan tersebut. Dan sebuah cetakan dapat membuat beberapa kue, artinya sebuah kelas dapat membuat beberapa objek. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari kelas. Kelebihannya yaitu dapat memperjelas struktur program dengan membungkus data dan fungsi ke dalam satu entitas. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman dan fungsi untuk masing-masing objek dengan memperbolehkan penggunaannya berulang. Yang ketiga, dapat meningkatkan penggunaan memori dan performa dengan menghindari data duplikat dan fungsi oleh beberapa objek. Kekurangannya yaitu pengerjaan cenderung menjadi lebih rumit karena kebutuhan pengertian konsep dan sintaks dari kelas dan objek yang terkait. Kemudian dapat menjadikan program lebih lambat yang dipengaruhi dengan penggunaan memori tinggi dan dapat mempersulit debugging jika terjadi kesalahan di metode kelas, sehingga sulit untuk menemukan lokasi masalah. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan objek. Yang pertama, kelebihannya adalah membuat program menjadi lebih modular dengan beberapa objek melakukan tugas yang terpisah. Kemudian dapat memiliki objek seperti wadah atau kemitraan yang memungkinkan pengembang program untuk mengakses fungsi praktisnya dan mengurangi penggunaan memori karena mencegah duplikasi data. Kekurangannya yaitu sulit dipahami oleh pengguna baru. Yang kedua, dapat berpotensi menimbulkan kerumitan waktu eksekusi program. Dan yang ketiga, pemeliharaan dapat menjadi masalah untuk lebih kompleks program yang melibatkan banyak objek. Kemudian yaitu ada enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan suatu cara pembungkusan data dan metode yang menyusun suatu kelas sehingga kelas dapat dipandang sebagai
suatu modul dan cara bagaimana menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Dalam OOP, enkapsulasi sangat penting untuk keamanan serta menghindari kesalahan pemrograman. Enkapsulasi dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Dua hal yang mendasar dalam enkapsulasi yaitu yang pertama information hiding, yaitu untuk menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga anggota kelas tersebut tidak dapat diakses kelas lain. Kemudian ada interface to access data, merupakan cara melakukan perubahan terhadap atribut yang disembunyikan. Caranya yaitu dengan membuat suatu interface berupa metode. Kelebihannya yaitu yang pertama, ada perlindungan data di mana pelari program tidak akan dapat mengidentifikasi atau metode mana yang ada dalam kode. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu kode yang dienkapsulasi terlihat lebih bersih dan fleksibel, serta dapat diubah sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan kembali. Kemudian kekurangannya yaitu pada ukuran kode, panjang kode meningkat drastis dalam kasus enkapsulasi karena kita perlu menyediakan penentu pada semua metode. Yang kedua yaitu instruksi lebih lanjut. Oleh karena itu, seiring bertambahnya ukuran kode, kita perlu memberikan instruksi tambahan untuk setiap metode. Dan yang terakhir yaitu peningkatan eksekusi kode. Enkapsulasi menghasilkan peningkatan durasi eksekusi program. Hal ini karena lebih banyak instruksi yang ditambahkan ke kode sehingga memerlukan lebih banyak waktu untuk mengeksekusi. Yang ketiga yaitu inheritance. Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada pada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass atau parent class atau base class. Sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru disebut dengan subclass atau child class atau derivative class. Akan tetapi subclass tidak dapat mewarisi anggota privat dari superclassnya. Contohnya yaitu pewarisan dalam OOP misalnya sebagai berikut. Ada kelas karyawan yang memiliki atribut NIP, nama, dan jenis kelamin, serta dua buah metode, yaitu masuk kerja dan beri nama dengan tipe data string nama. Kelebihan dari konsep ini yaitu sekali perilaku didefinisikan pada superclass, maka perilaku tersebut secara otomatis diwariskan ke subclass. Kemudian yang kedua yaitu sekali properti atau field didefinisikan di superclass, maka semua properti diwariskan ke semua subclass, superclass, dan subclass berbagi properti. Kemudian superclass hanya perlu mengimplementasikan jika ada perbedaan dengan parentnya. Kemudian kekurangannya yaitu menghabiskan banyak memori komputer, kecepatan terlalu lambat, dan tidak efektif untuk membuat sebuah program. Kemudian yang keempat yaitu polimorfisme merupakan salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek. Konsep ini memungkinkan kita untuk membuat program yang lebih modular dan fleksibel dengan memungkinkan objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku. Polimorfisme Java mengacu pada kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk. Objek dapat memiliki beberapa jenis atau tipe dan mampu menunjukkan perilaku yang berbeda tergantung dengan jenis atau tipe yang sedang digunakan. Dalam pemrograman Java ada dua jenis polimorfisme yaitu compile time dan runtime. Kemudian keuntungan dari konsep ini yaitu yang pertama memungkinkan program untuk menjadi lebih modular dan fleksibel. Kemudian memungkinkan kita untuk memanfaatkan kembali kode yang sudah ada. Dengan cara ini kita dapat menghindari duplikasi kode dan membuat program menjadi lebih efisien. Kemudian polimorfisme Java memungkinkan program untuk menjadi lebih mudah dipelihara. Dan yang terakhir yaitu polimorfisme Java memungkinkan program untuk menjadi lebih mudah dipelihara. Kekurangan dari konsep ini yaitu salah satu kelemahan polimorfisme adalah pengembang kesulitan mengimplementasikan polimorfisme dalam kode. Kemudian, polimorfisme waktu berjalan dapat menyebabkan masalah kinerja karena mesin perlu memutuskan metode atau variabel mana yang akan dipanggil sehingga pada dasarnya menurunkan kinerja. Kemudian, polimorfisme mengurangi keterbacaan program. Jadi, kita perlu mengidentifikasi perilaku runtime program untuk mengidentifikasi waktu eksekusi sebenarnya. Kemudian abstraksi. Abstrak kelas atau kelas abstrak adalah kelas yang terletak di posisi tertinggi dari hierarki kelas. Kelas ini tidak dapat diinstansi karena masih bersifat abstrak. Kelas ini hanya berisi variabel umum dan deklarasi metode tanpa detail penggunaannya. Selanjutnya kelas yang menjadi turunan dari abstrak kelas ini yang akan menentukan detail penggunaan metode tersebut. Ada beberapa cara menggunakan abstrak dalam Java adalah sebagai berikut.
yaitu pertama kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat instansiasi langsung, tetapi bisa menjadi dasar untuk kelas turunan. Dengan cara ini, Anda dapat mengharuskan kelas turunan untuk menyediakan implementasi khusus dari metode-metode ini. Yang kedua adalah antarmuka. Antarmuka adalah kontrak yang menyatakan metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikannya. Mereka memberikan tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada kelas abstrak, karena sebuah kelas dapat mengimplementasikannya banyak antarmuka. Abstraksi Java memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu pertama, peningkatan keterbacaan dan pemahaman kode. Abstraksi membantu menyembunyikan detail implementasi kompleks sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami oleh pengembangan lain yang membacanya. Yang kedua adalah pengurangan kompleksitas. Dengan memisahkan antarmuka publik dari detail implementasi, abstraksi dapat mengurangi kompleksitas kode. Ini membuat kode lebih mudah dipelihara dan diubah tanpa mempengaruhi penggunaan objek tersebut. Yang ketiga yaitu kode yang dapat digunakan kembali. Abstraksi memungkinkan Anda membuat kelas-kelas atau antarmuka yang dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks. Yang terakhir adalah memungkinkan polimorfisme. Abstraksi mendukung konsep polimorfisme yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk digunakan dengan cara yang seragam. Abstraksi Java juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain penambahan overhead. Terlalu banyak tingkat abstraksi dapat menambah overhead dalam pemanggilan metode dan penggunaan memori. Yang kedua yaitu kesulitan dalam debugging. Ketika terjadi kesalahan dalam kode yang terabstraksi, debugging bisa menjadi lebih sulit karena kita harus melacak melalui beberapa lapisan abstraksi untuk menemukan masalahnya. Yang ketiga yaitu tidak cocok untuk semua kasus. Abstraksi bukanlah solusi yang cocok untuk setiap masalah. Dalam beberapa kasus, terlalu banyak abstraksi bisa menjadi lebih membingungkan daripada membantu. Yang terakhir adalah kesalahan dalam perancangan abstraksi. Jika abstraksi yang dirancang dengan buruk, ini dapat menghasilkan muka kompleks dan sulit dimengerti yang menghilangkan manfaat dari konsep abstraksi itu sendiri. Kemudian penerapan konsep OOP pada aplikasi rekap data mahasiswa. Pertama, penjelasan aplikasi rekap data mahasiswa. Aplikasi rekap data mahasiswa merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis informasi tentang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Aplikasi ini memiliki tujuan utama yaitu digunakan untuk mencatat semua informasi yang terkait dengan mahasiswa, kemudian digunakan untuk mencatat. Aplikasi ini memiliki fitur untuk mengelola jadwal kuliah mahasiswa, memungkinkan mereka mendaftar untuk kelas, mengatur jadwal kuliah, dan mengakses informasi tentang lokasi dan waktu kuliah. Berikut adalah beberapa pengguna akhir umum dari aplikasi tersebut. Administrator universitas. Admin dapat mengakses semua data mahasiswa, mengelola informasi akademik, mengawasi administrasi keuangan, dan mengambil keputusan strategis untuk universitas. Dosen menggunakan aplikasi ini untuk mengakses data akademik mahasiswa. Dosen penasehat akademik. Dosen dapat menggunakan aplikasi ini untuk memberikan dukungan akademik kepada mahasiswa. Mahasiswa juga dapat memiliki akses terbatas ke aplikasi ini untuk mendaftar kelas, mengakses jadwal kuliah, melihat transkrip akademik, dan mengelola informasi pribadi mereka. Dari kelas diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa ada 4 kelas utama. View, display nama mahasiswa, dan display tabel history. Kelas view bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna dan menerima input dari pengguna. Kelas display bertanggung jawab untuk menampilkan informasi mahasiswa yang tahu pengguna. Kelas nama mahasiswa merepresentasikan objek mahasiswa yang memiliki atribut seperti nomor telepon, tanggal lahir, gender, kelas, NIM, alamat, dan email. Kelas display tabel history bertanggung jawab untuk menampilkan riwayat pencarian informasi mahasiswa. Ada beberapa hubungan antara kelas-kelas tersebut. Hubungan warisan atau generalis ditujukan dengan garis padat dengan anak panah yang kosong yang mengarah dari kelas anak ke kelas induk. Hubungan ini menunjukkan bahwa kelas anak adalah spesialisasi dari kelas induk. Dalam diagram ini, kita dapat melihat bahwa kelas display dan display tabel history adalah subkelas dari kelas view. Hubungan asosiasi dari padat yang kelas kerja. Hubungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan substruktural antara dua kelas. Dalam diagram ini, kita dapat melihat bahwa ada hubungan asosiasi antar kelas view dan nama mahasiswa. Selanjutnya adalah pengguna aplikasi rekap data mahasiswa dalam main method. Metode main dapat
berisi kode untuk mengeksekusi atau memanggil metode lain dan dapat ditempatkan di kelas manapun yang merupakan bagian dari suatu program. Program yang lebih kompleks biasanya memiliki kelas yang hanya berisi main method saja. Kelas yang berisi main method dapat memiliki nama apapun, meskipun biasanya kita dapat memanggil kelas tersebut saja main. Berikut adalah penerapan penggunaan main method pada aplikasi, yaitu dengan menginputkan sebuah public class, yaitu extension dari Java-nya sendiri, public class mahasiswa, variabelnya mahasiswa, extend Java Xstring JFrame dengan public mahasiswa, dan metodenya adalah init component. Selanjutnya adalah penerapan enskapulasi, yaitu salah satu penerapan enskapulasi pada program ini digunakan untuk memberikan hak akses pada beberapa tombol, sehingga tidak terdapat dua fungsi dalam satu tombol. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang memiliki banyak fitur di setiap halamannya, seperti aplikasi rekap data mahasiswa ini. Nah, penerapannya seperti ini dalam enskapulasi terdapat pada source code seperti private Java string. Nanti di sana bisa menimbulkan beberapa tabel atau button yang tidak akan diduplikat. Oke, penerapan warisan inheritance. Kelas yang mengandung member yang sama dari beberapa kelas lain dinamakan superclass atau parent class. Kelas yang mewarisi dinamakan subclass atau child class. Interheritage menghasilkan kelas hierarchy yang memudahkan untuk menghubungkan halaman tampilan di GUI dengan kelas-kelas fitur yang berisi metode-metode setiap tampilan pada aplikasi tersebut terhubung. Pada program ini, penerapan interheritage terdapat pada source code seperti berikut. Nah, ini adalah penerapan interheritage pada aplikasi, yaitu dengan menjelaskan sebuah variabel di extend pada Java. Oke, berikutnya. Untuk berikutnya ada penerapan polimorfisme. Polimorfisme artinya mempunyai banyak bentuk. Dua objek atau lebih dikatakan sebagai polimorfisme bila objek-objek itu mempunyai antarmuka yang identik namun mempunyai perilaku yang berbeda. Hal ini sangat berguna untuk membuat suatu aplikasi yang lebih efisien karena tidak perlu membuat objek baru untuk menyelesaikannya dengan sebuah metode. Pada program ini, penerapan polimorfisme terdapat pada source code berikut. Jadi, kita membuat action perform, sebuah fungsi, kemudian fungsi button action perform. Yang ketujuh, penerapan abstraksi. Penerapan abstrak ini mendefinisikan metode-metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Dengan cara ini, abstraksi memastikan bahwa kelas turunan akan memiliki fungsionalitas yang sama yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian di samping tidak memakai penerapan abstraksi dikarenakan memakai Java berbasis GUI, tetapi kita dapat menuliskan sebagai berikut. Jadi kita membuat sebuah abstrak class, kemudian abstrak class kita memanggil dari get info tambahan, dari fungsi get info tambahan, kemudian menampilkan nama, nomor telepon, email, alamat, dan fungsi get info tambahan. Nah, setelah membuat get info tambahan, selanjutnya kita membuat kelas mahasiswa yang mewarisi individu dan mengimplementasikan metode get abstract, get info tambahan. Jadi, tadi kita memanggil mahasiswa dengan extend individu. Kemudian kita memanggil get info tambahan untuk mencantumkan NIM, kelas, sesi, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Next. Untuk kesimpulan, OOP atau Object Oriented Programming pada Java ini memiliki banyak sekali kegunaan untuk menciptakan sebuah program dari masalah kehidupan sehari-hari ini. Tidak salah memang bahwa banyak hal yang bisa diimplementasikan dari kehidupan sehari-hari dengan OOP Java ini. OOP juga memiliki beberapa konsep dengan fungsi yang berbeda dan saling berkaitan sehingga penerapan OOP pada aplikasi rekap data mahasiswa menggunakan konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya. Program sistem rekap data mahasiswa ini dapat diterapkan pada perguruan tinggi ataupun institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, dengan konsep OOP, diharapkan bisa membantu administrasi perguruan tinggi dan mengelola data mahasiswa dengan lebih efisien. Yang presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.